Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh peserta diskusi online mingguan IDI Surabaya pada seri ke-36 di akhir bulan Juli 2023 ini. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan Perdami dengan topik mata merah dalam praktek sehari-hari. Dan dengan dimoderatori oleh Dr. Nur Alim, spesialis mata, dengan narasumber yang pertama adalah Dr. Ismi Surya, spesialis mata konsultan, dan yang kedua Dr. Budi Surahman, spesialis mata. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada moderator kita hari ini, Dr. Nur Alim, untuk memimpin acara obrolan kita hari ini. Kami persilakan, Dok. Baik, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu pada acara kita bersama, yaitu Dolan IDI Surabaya, di mana pada sore hari ini kami dari Perdami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IDI Surabaya karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan atau sharing informasi tentang ilmu kesehatan mata. Pada sore hari ini topik yang kita angkat adalah tentang mata merah dalam praktek sehari-hari. Dan sore hari ini kita juga sudah kehadiran dua orang narasumber. Yang pertama kami perkenalkan Dr. Ismi Surya, spesialis mata konsultan. Beliau sebagai staf mengajar dari FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo dari Divisi Infeksi Imunologi. Assalamualaikum Dr. Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber berikutnya, Dr. Budi Surahman dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, dari Divisi Infeksi Imunologi juga. Assalamualaikum Dr. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Alim. Terima kasih. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin kami persilakan kepada narasumber, mungkin Dr. Ismi terlebih dahulu, mungkin karena topik kita hari ini tentang mata merah, dapat diberikan gambaran umum dulu, Dok, tentang mata merah ini seperti apa. Silakan Dr. Ismi. Terima kasih Dr. Alim atas kesempatan yang diberikan. Ya, mata merah ya. Mata merah itu kalau menurut saya banyak sekali ya dan mudah sekali terjadi pada kegiatan kita sehari-hari ya, karena mata kita kan terkena ya. Jadi salah satu-satunya organ yang langsung terekspos dengan udara ya, jaringan tubuh, yaitu tanpa ditutupi dilindungi oleh kulit, yaitu bola mata ya. Tentu saja bisa juga ada perlindungannya, yaitu kelopak mata ya. Kelopak mata. Nah, oleh karena posisinya yang bisa terbuka ya, kalau kita membuka mata ya terbuka, itu tentunya gampang sekali terjadi kejadian yang disebut dengan mata merah ya. Mata merah sendiri sebetulnya banyak penyebabnya, bukan hanya dari luar, tapi juga bisa dari ocular surface, maksudnya dari permukaan yang ada di luar mata maupun dari dalam juga bisa ya. Dari dalam mata, maksud saya kan mata itu ada bola mata kita itu paling luar ya, paling luar kan ada kornea sama konjungtiva ya. Jadi dari dalamnya itu, dari dalam kornea sendiri juga bisa. Dan bermacam-macam, mulai dari penyebabnya ya, mulai dari kulit sendiri, kelopak mata sendiri bisa, misalnya radang di kelopak mata, kemudian radang di permukaan mata, kemudian juga radang di kornea sendiri maupun dari dalam kornea, dan maupun obat-obatan banyak sekali ya. Kemudian bisa juga macam-macam. Jadi itu mungkin pembukanya ya. Baik, Dok. Mungkin juga dengan dari faktor sistemik tubuh kita sendiri ya, Dr. Ismi ya. Bisa. Baik. Terima kasih Dr. Ismi. Mungkin dari Dr. Budi ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan, Dr. Budi, silakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Dr. Alim. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Ismi. Tadi sudah ada pembukaan dari Dr. Ismi terkait bagaimana
kondisi mata merah itu begitu banyak ya, mulai dari keluhan yang dirasakan oleh pasien itu sendiri ataupun nanti penyebabnya dari kemungkinan adanya kelainan-kelainan yang ada di dalam bola mata atau kelainan sistemik yang ada di tubuhnya pasien. Jadi kita bisa melihat kondisi tersebut dari mulai di permukaan mata. Mungkin sedikit melanjutkan yang disampaikan dari Dr. Ismi tadi, saya ada ilustrasi, mungkin mohon izin saya sedikit share PowerPoint ya, Dr. Alim. Jadi kita sebetulnya di saat melihat ada kondisi keluhan mata merah dari pasien, mungkin yang terbesit pertama adalah teman-teman juga sejawat, ini apakah menimbulkan suatu kondisi yang membahayakan bagi bola mata tersebut, atau kondisi yang kita melihat ini adalah suatu gejala ringan pada permukaan mata. Nah, ini yang bisa kita ambil, di mana kalau kondisi tersebut sesuatu hal yang memang urgent, emergency, maka kita bisa mengenali awal dan tata laksana dengan kondisi mata merah tersebut bisa menghasilkan hasil yang akan lebih baik pada terutama penglihatan. Jadi ini saya ilustrasikan ada dua, terutama apabila kondisi tersebut membahayakan atau tidak membahayakan penglihatan. Misalnya kita lihat di sini, apabila tidak membahayakan penglihatan, salah satunya adalah pada kondisi yang tiba-tiba terlihat merah. Ini biasanya pada keluarga pasien yang melihat pasien tersebut tiba-tiba terlihat merah. Itu adanya pembuluh darah di konjungtiva yang semacam bleeding atau perdarahan. Kemudian bisa tadi disampaikan Dr. Ismi terkait infeksi atau radang di kelopak mata, itu hordeolum atau kalazion, atau adanya radang di sekitar dari muara kelenjar air mata. Yang sering adalah radang di konjungtiva. Nah, ini yang biasa yang dikeluhkan oleh pasien dan sifatnya akut ya, bisa menular di antara keluarga atau teman sekerja. Ada lagi pada usia lanjut dry eye, dan juga bisa terjadi karena faktor trauma, mengucek atau adanya trauma pada permukaan mata adalah erosi kornea. Yang terakhir adalah kondisi yang kita bisa lebih mendalami terkait mata merah ini, karena upaya awal yang baik, tata laksana yang baik, maka gangguan pada penglihatan oleh karena gangguan mata merah ini akan bisa diminimalisir. Yang bisa kita lihat adalah contohnya adalah infeksi pada kornea mata, di mana karena sinar yang masuk ke permukaan bola mata itu melalui kornea ini. Jadi kalau tata laksana baik dilakukan sejak awal, kita hindari kondisi-kondisi yang menyebabkan gangguan permanen pada penglihatan. Juga ada kondisi di mana adanya keradangan di sklera yang kita sebut skleritis. Nah, ini biasanya hubungannya dengan sistemik, kondisi-kondisi yang menyebabkan keradangan di sklera, atau trauma pada permukaan mata, trauma pada bola mata yang menyebabkan perdarahan di dalam bola mata, emfisema. Ada juga radang yang tadi disampaikan Dr. Ismi di dalam bola mata terkait traktus uvea yang kita biasa sebut mulai dari iritis sampai dengan panuveitis. Dan yang juga tidak kalah penting itu biasanya kita lihat adalah kondisi tekanan bola mata yang tiba-tiba meningkat. Ini selain mata merah disertai juga dengan sakit yang tidak tertahankan oleh pasien, bisa disertai mual muntah. Ini kita sebut glaukoma akut. Dan yang terakhir adalah adanya suatu kondisi radang di seluruh baik di bola mata atau di sekitar bola mata, atau yang kita sebut kondisi selulitis. Mungkin itu tambahan dari kami, Dr. Alim. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi Surahman. Jadi memang mata merah ini penyebabnya banyak ya dokter ya. Jadi beberapa dari pasien-pasien biasanya merasakan bahwa mata merah ini adalah penyakit mata yang ringan. Tetapi jika kita lebih mendalami apa itu mata merah, kemudian bagaimana pengobatan, apa efek samping obat yang bisa kita berikan dalam pengobatan pasien, mungkin bisa berakibat fatal juga jika hal tersebut tidak tepat. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin di sini saya mau menyampaikan untuk para audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, bisa menuliskan pertanyaan tersebut pada kolom komentar atau kolom Q&A. Mungkin saya mau menanyakan kepada Dr. Ismi, dokter. Ini tadi kan
banyak sekali penyebab-penyebab dari mata merah yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa memberikan obat yang sesuai, dokter. Nah, pada kasus ini bagaimana jika seorang pasien datang ke vaskes primer dengan peralatan diagnostik yang memang belum bisa memeriksa lebih detail apa penyebab dari kondisi mata merah. Itu mungkin Dokter Ismi bisa memberikan saran bagaimana sebaiknya jika seorang dokter yang bekerja pada vaskes primer menerima pasien dengan kondisi mata merah. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Alim. Ya, di vaskes primer berarti kita yang punya center ya, center ya. Ya, jadi memang untuk awal ya, untuk awal biasanya kita mungkin ada beberapa golongan yang harus kita sebagai diagnosis banding ya. Ya, yang pertama mungkin yang untuk dokter ini yang di vaskes primer ya. Mungkin banyak dokter umum ya, Dokter Alim ya. Ya, pertama kita yang paling luar dulu ya, yang paling luar matanya dulu dilihat ya, merah apa enggak, kelopak matanya maksud saya, kulitnya ya. Nah, kulitnya apa merah apa enggak? Karena kalau dari kulit saja misalnya kelopak mata ya, kelopak mata tapi tidak bengkak ya, ini enggak bengkak ya. Maksudnya enggak bengkak yang besar ya. Kalau yang bengkak yang besar itu biasanya bisa karena selulitis ya, selulitis presepta maupun orbital selulitis. Ini yang bengkaknya tidak begitu parah ya. Itu bisa mulai dari blefaritis, konjungtivitis ya, atau kemudian keratitis ya maupun iritis ya. Kemudian untuk itu kita harus membedakan. Gimana cara membedakannya? Tentu saja dengan alat yang pertama nyeri mungkin ya nyeri. Misalnya untuk menyingkirkan yang ini yang glaukoma tadi ya, yang glaukoma akut yang seperti dibicarakan oleh Dokter Budi tadi. Jadi kita perlu singkirkan dulu. Kalau glaukoma akut biasanya merah, tapi biasanya pasiennya merem matanya dan memegangi kepalanya karena nyeri sekali. Ya, dibuka nggak taunya merah. Nah, kemungkinan itu glaukoma akut. Tapi kalau yang setelah kita singkirkan, nah baru kita merahnya apa? Merahnya mendadak, tentu saja anamnesis ya. Merahnya kualitas nyerinya gimana ya misalnya? Disertai kualitas nyeri apa enggak? Misalnya tidak begitu nyeri ya, tidak begitu nyeri itu mungkin bisa mata kering ya, atau juga konjungtivitis ya. Tapi kalau nyeri, nah nyeri itu hati-hati karena saraf yang paling kornea merupakan organ yang paling banyak ya sarafnya. Bisa keratitis ya, kemudian bisa skleritis itu juga nyeri ya, skleritis. Kemudian bisa uveitis itu juga nyeri. Ya. Kemudian kita lihat merahnya, ya merahnya bagaimana merahnya? Mungkin waktu DM dulu sudah ingat ya. Kalau merah karena dibedakan antara konjungtivitis dan keratitis dulu ya, dan iritis ya. Kalau merahnya itu diffuse ya rata ya, kemudian tidak ada silau, tidak ada nyeri, itu biasanya tidak ada fotofobi, maksudnya tidak ada nyeri, silau gitu, itu biasanya konjungtivitis ya. Tetapi kalau sudah silau ya kemudian sebelumnya konjungtivitis itu biasanya juga disertai dengan sekresi, pengeluaran sekresi ya, misalnya keluar kotorannya bisa warna kuning, bisa warna cair ya seperti air mata, maupun bisa warna sampai mukopurulen ya, seperti molor gitu ya, itu yang karena alergi, karena konjungtivitis bisa disebabkan macam-macam juga ya, bisa alergi virus, jamur. Kalau alergi itu biasanya ya seperti air biasa atau molor ya. Kemudian kalau yang virus biasanya berupa air, dan kalau yang bakteri biasanya disertai dengan sekresi yang purulannya, kotoran yang seperti pus itu bisa. Kemudian kalau keratitis, nah gimana? Ini konjungtivitis apa keratitis? Tarik aja ya. Kalau ini matanya merah ya, fornikin namanya, merah tapi jernih ininya, korneanya itu mengkilap ya, mengkilap disentri, mengkilap tidak buram ya. Jadi mengkilap seperti kaca, tidak buram ya, kemungkinan itu konjungtivitis. Tapi kalau bedanya dengan keratitis, kalau keratitis itu merahnya di sekitar kornea itu kira-kira bisa kira 1 sampai mungkin 2 mili ya.
kemerahannya, hipereminya di perikornea, namanya hiperemi perikornea, kemungkinan keratitis, kemudian di disenteri, oh ini agak buram. Jadi agak buram, kemudian ada mungkin kayak apa, ada keputihan gitu ya mungkin. Nah itu mungkin juga apa terjadi keratitis. Kemudian kalau iritis, sekarang iritis. Nah kalau iritis itu bisa saja korneanya relatif apa mengkilap ya. Tetapi dia nyeri, hipereminya juga perikorneal, tapi dia pupilnya biasanya mengecil atau miosis. Nah itu yang apa bisa disebut dengan keratitis. Jadi itu perkiraan kalau dengan apa dan lain-lain mungkin banyak, misalnya subkonjungtif apa merahnya yang terlokalisir ya, tidak terasa apa-apa, mungkin itu juga subkonjungtival, perdarahan subkonjungtival. Ya mungkin dari saya itu mungkin dokter, silakan. Baik, Dokter Ismi, terima kasih. Mungkin Dokter Budi ada tambahan, Dok. Silakan, Dok. Ya, alhamdulillah Dokter Alim tadi sudah dijelaskan lengkap sekali oleh Dokter Ismi. Kita pada saat penerimaan pasien, jadi kita kuatkan terkait keluhan yang dirasakan oleh pasien. Jadi dari anamnesa kita bisa juga mulai menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan adanya kelainan, baik itu yang mulai dari permukaan depan sampai ke kondisi sistemik. Jadi kita bisa mulai menyingkirkan kelainan-kelainan dari anamnesa, misalnya trauma. Di situ kita bisa tahu bahwa kondisinya bisa bukan suatu kejadian oleh karena trauma misalnya, atau kondisi yang berulang atau recurrent. Nah, itu juga kita bisa melihat kelainan-kelainan yang termasuk kondisi-kondisi yang akut atau yang berulang. Atau juga bisa kalau terkait treatment tadi terkait penglihatan, jadi mana yang memang mengganggu penglihatan, pasien juga akan merasakan bagaimana penglihatannya terganggu. Mungkin itu tambahannya, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Budi. Ini dari kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa saya bacakan ya, Dok ya? Untuk pertanyaan pertama dari Dokter Wellington Tasman. Pertanyaan untuk Dokter Ismi, Dokter. Mohon penjelasan apakah penyakit mata merah yang dimaksud sama dengan acute conjunctivitis hemorrhagica. Mungkin bisa dijawab Dokter Ismi, silakan, Dok. Ya, akut konjungtivitis hemorragik itu memang biasanya disebabkan oleh virus ya, virus. Jadi itu suatu konjungtivitis akut, biasanya warnanya merah ya, merahnya itu keseluruhan ya terjadi pada konjungtiva semuanya ya, bukan jadi di perikornea aja, tapi juga semuanya. Kemudian ada disertai dengan apa perdarahan subkonjungtiva atau yang disebut dengan hemorrhage ya, subkonjungtival hemorrhage ya, bisa disertai dengan itu. Biasanya kalau akut konjungtivitis hemorrhage yang disebabkan oleh virus itu biasanya semua virus itu self limiting ya. Tetapi bisa menimbulkan apa komplikasi juga ya kalau misalnya pada individu yang kurang higiene sanitasi maupun yang imunokompromis ya bisa juga ke keratitis. Jadi kalau tentang akut konjungtivitis hemorrhage itu ya. Dokter Ismi, Ya. terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ini dari pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Dokter, bagaimana membedakan episkleritis dan skleritis berdasarkan dari gejala klinis? Mungkin tadi sudah sedikit disampaikan, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi Dokter Budi mungkin. Silakan Dok, pertanyaan selanjutnya Dokter. Baik, terima kasih Dokter Alim. Ya, betul tadi sekilas sudah kita dapatkan informasi dari yang disampaikan Dokter Ismi. Jadi secara umum dari keluhan itu kita bisa melihat untuk skleritis ini keluhan sakitnya itu lebih dirasakan. Bahkan pada episklerosis kadang tidak didapatkan keluhan nyeri. Sama-sama kondisinya mata merah, kita lihat sama-sama kondisi mata merah di bawah konjungtiva. Namun pada kondisi skleritis terutama itu kita melihat kondisi mata merahnya itu lebih luas. Jadi dan
kesannya lebih dalam. Jadi posisi dari pembuluh darah yang ada di sklera itu yang mengalami hiperemi tadi. Terus juga bisa dirasakan pada skleritis itu penglihatan yang menurun. Jadi kondisi pada episkleritis itu penglihatannya masih normal. Jadi pasien tidak ada mengeluh keluhan penglihatan yang terganggu. Dan bila kita melihat dengan ada satu tes sebetulnya apabila kita mempunyai sarana prasarana yang mencukupi, pemberian epineprin atau penileprin pada obat tetes mata, contohnya Eprisel, itu pada saat kita tetesi, itu pada kondisi episkleritis, maka pembuluh darah yang awalnya tadi terlihat merah, hiperemi tadi, itu sudah mulai berkurang atau menurun jumlahnya, lebih clear pada konjungtivanya. Nah, sedangkan pada skleritis itu cenderung masih jelas terlihat kondisi dari mata merahnya itu masih jelas kita lihat. Dan pada saat perabaan, jadi kalau kita gerakan konjungtiva itu cenderung pada skleritis itu fix. Jadi pembuluh darahnya memang diam di situ merahnya itu. Berbeda dengan episkleritis yang itu bisa mengikuti gerakan dari katen yang kita tempelkan di konjungtiva. Dan tata laksananya ini juga termasuk sign threatening, itu biasanya pada skleritis itu kita terapi yang adekuat, pasien memang harus perlu perujukan karena membutuhkan terapi sistemik, pemberian golongan imunosupresan atau golongan steroid seperti itu. Mungkin itu tambahannya, Dr. Alim. Baik, Dr. Budi, saya rasa sudah cukup jelas yang disampaikan Dr. Budi. Kita melanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nina Sylvia Makfiroh. Izin bertanya, Dok, kadang pasien datang ke kita sudah berobat atau membeli obat sendiri di apotek. Terkadang mereka sudah menggunakan tetes mata yang menggunakan steroid, tapi mata merah tidak berkurang, tidak ada penurunan penglihatan. Apa yang dapat kami lakukan, Dok? Apakah kita bisa terapi terlebih dahulu atau harus kami rujuk? Terima kasih. Mungkin ini juga perlu disampaikan, dokter, bahaya untuk penggunaan obat-obatan yang memang tidak sesuai dengan indikasi penyakit. Mungkin dari Dokter Ismi atau Dokter Budi, silakan, Dok. Dokter Ismi mungkin, Dok, silakan, Dok. Terima kasih. Ini banyak ya. Banyak memang kita masih regulasi pengawasannya mungkin ya dari apotek itu kurang ya, sehingga banyak apotek-apotek tugasnya itu yang memberikan steroid ya. Tapi biasanya bukan farmasinya, bukan ya, biasanya bukan kan di apotek ada farmasinya, biasanya bukan, mungkin petugasnya itu yang memberikan. Farmasi biasanya enggak ya, enggak berani memberikan steroid kalau tidak dengan resep dokter ya. Nah, kalau memang kita tahu, oh ini dibawa obatnya ya, ini obatnya dari dari saya obati sendiri dengan dengan cari obat di apotek atau beli sendiri obat di apotek, tapi tidak membaik ini, Dok. Ini ini obatnya misalnya tahu steroid ya sudah, kalau nggak membaik jangan di stop dulu aja ya, di stop ya. Kemungkinannya kalau tidak membaik tapi tidak ada mata buram, bisa aja juga terjadi karena efek samping steroid itu yang bisa menimbulkan kalau tidak tepat ya, bisa menimbulkan infeksi sekunder maupun komplikasi yang lain ya, komplikasi keratitis juga. Itu kalau meskipun tidak mengganggu penglihatan, tapi bisa saja terjadi keratitis tapi di pinggir ya, di perifer, masih belum mengganggu penglihatan, jadi pasiennya belum mengeluh ya. Nah, yang bahaya itu kalau memang ada infiltrat ya, misalnya ya ini misalnya di vaskes primer ya. Jadi senter itu perlu ya, meskipun meskipun nggak ada sedikit lem ya, coba disenteri kemudian dilihat secara detail ya. Korneanya tuh masih mengkilap apa enggak? Kira-kira ada keburaman enggak ya? Kemudian kalau enggak ada mungkin ada loop ya. Loop atau trial lens ya. Trial lens itu yang ada biasa aja ya di vaskes primer, trial lens kan untuk pemeriksaan refraksi ya. Mungkin ya. Beberapa fasilitas menyediakan, Dok. +3 atau +5 pakai aja, itu bisa melihat lebih jelas. Ya, dilihat. Kira-kira bisa dilihat lebih jelas korneanya. Ya, kira-kira ada enggak keradangan di kornea dengan
menyinari dengan senter itu kira-kira dibandingkan sama mata sebelahnya. Ya, kalau mata yang normal biasanya itu jernih, halus permukaan. Nah, kalau berarti sudah ada keradangan itu biasanya agak buram ya, kemudian agak ada keputihan gitu. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah ada tanda-tanda keratitis itu ya bisa dirujuk ke dokter mata. Ya, tapi kalau misalnya belum yakin nggak ada nggak ada keradangan di kornea ya, nggak ada nyeri ya, kan apa? Trias kornea itu ya biasanya fotofobi, kemudian keluar air mata, kemudian spasme ya. Kalau nggak ada itu semua, ya insya Allah moga-moga aman. Ya, tapi tapi kalau masih menglomerat ya udah stop aja. Ya, stop aja. Mungkin nggak tahan juga salah satu kandungan dari isi obat itu, ya sudah diberi aja di artificial tears saja. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Dr. Ismi. Mumpung membahas masalah steroid, saya ingin bertanya ke Dr. Budi, Dok. Mungkin dapat sedikit digambarkan bagaimana sih kalau gambaran mata yang atau efek samping obat yang kita berikan semacam steroid pada mata kita, dokter. Sedikit aja dok, mungkin bisa digambarkan. Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Alim, Maturnuwun Dokter Ismi. Tadi sampun disampaikan terkait pasien yang masih mendatangi kita terkait keluhan yang dirasakan. Jadi sering karena kita termasuk fasilitas kesehatan rujukan, biasanya memang riwayat dari pasien dengan mata merah itu sudah terjadi suatu kondisi perubahan struktur di permukaan mata. Jadi biasanya pasien datang bukan hanya terkait riwayat mata merahnya saja, tapi juga kondisi dari misalnya penglihatan yang sudah menurun atau struktur dari misalnya kornea mata yang sudah mengalami perubahan. Dalam hal ini adalah infeksi dari kornea, keratitis tadi yang salah satu tandanya tadi disampaikan Dr. Ismi adanya kekeruhan pada kornea, namun juga bisa terjadi suatu kondisi yang lebih berat dari itu. Ada kondisi dari corneal ulcer atau ulkus kornea. Kenapa? Karena pada prinsipnya kondisi yang pasien rasakan pada awal-awal, misalnya seringnya kami dapatkan trauma, entah dari riwayat pekerjaannya di kebun, ladang, atau persawahan, atau juga kadang-kadang secara tidak sadar misalnya kelilipan, dengan pemberian obat tetes sendiri, membeli sendiri, kandungannya juga ada mengandung steroid, itu yang kita dapatkan itu kadang-kadang gejala klinis di awal itu seperti sudah membaik. Misalnya mata merahnya sudah berkurang, kondisi keluhan yang dirasakan mengganjalnya juga sudah berkurang. Tapi ternyata apa? Pada kondisi-kondisi trauma yang di situ ada lesi minimal atau luka kecil pada permukaan mata, entah itu putih mata atau kornea mata, itu dengan pemberian steroid malah ada mikroorganisme itu yang bisa terus berkembang dengan signifikan. Salah satu contohnya adalah jamur misalnya fungi. Nah, dengan pemberian steroid yang terus oleh pasien, keluhannya juga sudah berkurang, tapi infeksi justru terus berkembang. Nah, ini yang kemudian menjadi resiko terjadinya infeksi pada kornea atau beratnya ulkus kornea. Jadi yang kita dapatkan itu biasanya gambaran kornea yang sudah bukan hanya buram, tapi juga sudah ada penipisan, kadang melting, atau luruh dari lapisan kornea tersebut sudah mulai tidak bukan hanya tidak jernih, tapi juga sudah terjadi kekeruhan yang luas seperti itu. Nah, ini yang terus kita sampaikan kepada pasien, keluarga pasien, bahwa upaya terhadap pengobatan pribadi sendiri itu tidak serta-merta itu terus menjadikan suatu kondisi yang dirasakan itu kemudian selesai, karena biasanya kalau sudah terjadi kondisi struktur yang berubah akan konsekuensinya berat. Makanya kalau berusaha mengobati itu mungkin di awal hanya misalnya dalam beberapa waktu, 1 hari seperti itu. Kalau sudah tidak ada perbaikan dalam hal ini kondisinya masih menetap, akan bahkan menurun, itu segera harus mendatangi vaskes yang ada pelayanan mata. Seperti itu mungkin Dokter Alim. Oh ya, bisa menambah sedikit ya, karena banyak korban ya. Ya Dokter Budi ya, mungkin di sana juga ya. Pasien yang sudah parah itu
dan tidak bisa di atas, sudah ada hipopion kayak gitu. Itu susah diatasinya, Kak. Biasanya ada beberapa ya, itu memakai obat steroid sendiri atau beli di apotek. Nah, itu sudah apa? Kalau kita itu apa mengobati itu juga sudah agak susah itu karena mereka biasanya sudah pakai dalam waktu lama. Biasanya ini juga ya mungkin untuk apa? Untuk dalam rangka ini aja Gwen, mungkin kita juga menghimbau kepada dokter umum maupun mungkin masyarakat yang lain itu jangan gampang-gampang membeli obat yang ini mungkin labelnya itu merah ya. Ya, steroid kan labelnya merah ya. Itu jangan sekali-sekali itu ya. Jadi itu harus dengan resep dokter mata. Gitu. Tapi kalau misalnya cuman apa artificial taste itu mungkin nggak apa-apa. Itu tambahan. Soalnya banyak ya, dokter Budi mungkin juga ya di sana ya. Baik, terima kasih Dokter Ismi, Dokter Budi. Mungkin Juga. saya simpulkan bahwa jika memang ada pasien yang datang ke vaskes primer untuk terapi emergensi saat itu mungkin hanya bisa diberikan semacam golongan artificial tears atau mungkin bisa diberikan golongan antibiotik atau bagaimana ya dok? Untuk artinya penanganan sementara di vaskes primernya yang tepat untuk pasien-pasien dengan mata merah sebagai terapi atau initial treatment-nya seperti ya, apa ya dok? Bisakah kita berikan antibiotik sementara atau bagaimana? Dokter Ismi. Nah ya, jadi mata merah ini dikasih antibiotik apa enggak ya? Nah, kita ini dulu apa dulu? Ini mata merahnya itu tadi ya kita bedakan itu. Misalnya konjungtivitis itu tanpa ini ya misalnya coba ya dibuka ya. Biasanya lebih merah. Jadi kalau pada awal itu konjungtivitis itu biasanya yang pada awal fornixnya ya itu dibuka ya itu lebih merah ya daripada konjungtiva yang ada di bulbinya ya. Jadi kalau dan konjungtivitis macam-macam, bisa karena alergi, virus maupun bakteri ya. Yang perlu diberikan sebetulnya konjungtivitis itu sebagian besar kan self limiting ya. Tapi kalau untuk mempercepat itu kalau memang karena bakteri ya diberi antibiotik. Kalau ada sekresinya itu tadi coba dilihat ya. Nah, kalau misalnya alergi itu misalnya alergi itu tandanya apa? Tandanya gatal ya. Tandanya gatal, kemudian biasanya juga dikucek-kucek karena dia nggak tahan ya. Kemudian konjungtivanya juga agak bengkak atau yang disebut dengan kemosis ya. Tapi korneanya biasanya apa? Kalau konjungtivitis alergi korneanya biasanya apa? Jernih ya, mengkilap gitu ya, nggak ada keluhan trias tadi ya, nggak ada keluhan silau, nyeri ya, kemudian apa kelopak matanya juga biasa ya, lebarnya itu biasa. Tapi konjungtivitis juga bisa bengkak sih ya kelopak matanya. Jadi kalau memang yakin dan itu sudah beberapa kali kok begini gatal ya, bisa juga ada riwayat alergi ya, misalnya rinitis atau dermatitis ya. Nah, kemungkinan kalau alergi itu tidak diberi antibiotik nggak apa-apa, asal korneanya juga jernih ya. Ya, tapi kalau sudah ada sekresi, misalnya ada kotorannya ya, kotoran matanya yang purulen ya, purulen kuning kehijauan, nah itu tanda dari konjungtivitis infeksi, diberi antibiotik. Ya, sebaiknya diberi antibiotik untuk mencegah komplikasi yang lain. Ya, itu mungkin. Baik, terima kasih Dokter Ismi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, Dokter. Dari Dokter Verna Wirya Pranata. Izin tanya, saya kadang-kadang mengalami subconjunctival bleeding spontan tanpa trauma. Bisa ya cuma mata kiri, tidak dikucek atau terbentur, tidak ada radang ataupun tidak ada nyeri. Tekanan bola mata sekitar 15. Terima kasih dokter. Silakan, mungkin dokter Budi ya dok. Silakan dok. Iya, terima kasih dokter Alim. Mohon izin Ibu atau Mbak Verna ya, mohon izin karena kita ketahui bahwa beliau sendiri yang mengalami keluhan ini. Jadi yang biasa kita lihat adalah kondisi subconjunctival hemorrhage ini sudah disingkirkan, ada faktor-faktor tadi misalnya utamanya trauma, itu memang dia spontan tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Jadi kalau kita melihat dari segi usia pertama, jadi biasanya karena kondisi-kondisi yang sudah mengalami adanya perubahan terkait
misalnya degeneratif, mohon izin, maksudnya usia dewasa, di mana sudah juga ada kelainan-kelainan sistemik yang juga diidap atau dialami oleh pasien tersebut. Contoh misalnya ada kondisi hipertensi, atau ada kondisi kencing manis, atau ada kondisi dislipidemi. Nah, konjungtival hemoroid itu sendiri biasanya kita dapatkan unilateral atau satu mata saja memang, entah kanan dulu atau hanya kiri saja, itu bisa terjadi seperti itu. Dan biasanya spontan, tidak diketahui penyebabnya. Tapi evaluasi yang kita lakukan pertama tetap kita melihat kondisi tersebut apakah juga sampai dengan adanya kelainan segmen posterior atau di saraf mata. Karena kalau sudah berulang dan kondisi itu tidak mengganggu penglihatan, itu biasanya sampai ke saraf mata nggak ada masalah. Jadi kita lebih menekankan kepada pasien untuk coba ditelusur lebih dalam terkait kondisi sistemik, artinya kondisi lain yang ada dalam tubuh pasien tersebut yang bisa menjadi faktor resiko, misalnya hipertensi, adanya kondisi yang tidak terkontrol, hipertensi yang cenderung fluktuatif tekanan darahnya seperti itu, atau ada kondisi-kondisi lain terkait misalnya tentang kondisi darah seperti itu, ada kelainan-kelainan yang bisa saja mohon izin kita temukan di luar dari kondisi konjungtival hemoroid ini. Jadi memang kalau edukasi kita lebih menenangkan ke pasien bahwa konjungtival hemoroid itu secara klinis di bola mata itu tidak urgent dan kadang tidak perlu dikhawatirkan sangat seperti itu, karena dibiarkan pun insya Allah dalam 3 minggu itu akan terserap dan hilang sendiri. Tapi lebih kepada mengedukasi pasien untuk melihat kembali ke kondisi sistemiknya. Jadi ada nggak kondisi-kondisi yang menjadi resiko terkait kelainan sistemik. Kondisi itu yang kita upayakan pasien untuk bisa kontrol, cek darah seperti itu. Bahkan ada satu kondisi yang karena kekhawatiran kita juga maaf misalnya sampai harus coba dilakukan CT scan atau MRI. Karena kekhawatiran sekali terhadap kondisi tersebut, kadang pasien ada yang berpikir seperti itu. Sah-sah saja karena kondisi di mata itu sendiri memang alhamdulillah tidak ada hal yang memberatkan sebetulnya. Mungkin itu Dokter Alim. Mungkin mohon izin asupan dari Dokter Ismi tambahan. Ya, saya kira sudah banyak dijelaskan oleh dokter. Kita kalau sudah berulang, tidak diketahui tidak ada trauma, ya, kemudian tidak ada misalnya hipertensi itu kan yang sering ya, kemudian segmen posterior bagus semua, ya itu tadi ya, mungkin ada kelainan darah ya, diabetes juga nggak ada, mungkin ya diperiksa ya darahnya itu. Kelainan-kelainan mungkin maaf ya, mungkin ada yang berhubungan dengan misalnya keganasan kemungkinan. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Atau mungkin bisa juga dicari anamnesa riwayat penggunaan obat ya dokter ya. Ya, antikoagulan ya misalnya. Baik dokter, kita lanjutkan ya dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Dokter Wahyu Handoko. Izin bertanya dokter, sejauh mana kewenangan dokter di vaskes primer dalam menangani mata merah dan kapan perlu dirujuk? Adakah algoritma atau skema untuk mata merah beserta penata laksanaannya? Tadi mungkin sudah sekilas dibahas, tapi mungkin bisa disampaikan ulang, Dokter Ismi atau Dokter Budi, sedikit saja pengulangan dari pertanyaan. Dokter Budi ada algoritmanya. Atau algoritmanya dokter silakan mungkin ada. Bukan Dokter Budi. Iya, belum menyiapkan terutama. Ya maaf. Iya, jadi kalau memang kompetensi dokter umum ya, itu konjungtivitis ya. Konjungtivitis harus bisa membedakan ya tadi ya. Misalnya konjungtivitis oleh karena alergi bakteri atau virus ya, karena tanda-tandanya sudah mungkin saya sebutkan tadi ya. Kalau keratitis itu sebaiknya dirujuk kalau sudah keratitis ya. Kemudian blefaritis juga tidak apa-apa, dokter umum. Ya, blefaritis seperti tadi sudah saya singgung sebentar, yaitu adanya keradangan pada kelopak mata terutama eyelid marginnya. Itu bisa juga disebabkan oleh seboroid maupun oleh demodex ya, atau parasit yang itu ya, apa itu namanya, dokter Budi yang
Tapi jarang yang higienisasinya jelek itulah. Yang seperti krep. Apa Dr. Alim? Bukan Demodex. Psoriasis. Ya. Ya, pernah. Tapi jarang itu psoriasis. Yang banyak itu Demodex ya. Maupun ini apa kelainan seborrheic itu ya, banyak pada remaja. Nah, itu enggak apa-apa itu. Di apa kompetensinya dari apa dokter umum. Blefaritis kan ada yang anterior, ada posterior, ya itu harus tahu memang ya. Anterior itu biasanya tanda-tandanya kan pada ini, pada apa? Pada pangkal bulu mata ya. Di situ ada apa? Ada krusta-krusta, kemudian ada hiperemi. Hipereminya sama sih ya, sama pada eyelid margin itu. Bisa juga terjadi apa konjungtivitis, jadi blefarokonjungtivitis ya. Nah, biasanya memang kalau apa blefaritis itu agak lama ya. Biasanya ya sembuhnya ya. Kalau yang olah karena Demodex ya. Nah, kalau memang sudah apa misalnya sudah diobati berapa ya? 1 bulan itu ya tidak apa-apa dirujuk saja supaya bisa dilihat dengan lebih jelas ya pada slit lamp. Itu blefaritis yang apa. Kemudian itu tadi subconjunctival hemorrhage yang seperti ditanyakan itu juga harus bisa ya. Tapi harus diperiksa semua visus, jangan lupa ya. Visusnya kalau bagus insya Allah enggak apa-apa ya visusnya. Tapi juga ini harus penyebabnya apa? Ya. Penyebabnya misalnya karena oh iya apa saya dikucek-kucek atau trauma ya, trauma mungkin kena bentur benda tumpul yang agak ringan ya. Pokoknya asal apa tekanan bola matanya juga bagus ya. Jadi tekanan bola mata itu bisa dengan palpasi kan ya, dengan tangan ya. Jadi kalau bagus ya, kemudian visus bagus, insya Allah karena trauma itu insya Allah tidak apa-apa. Itu juga kompetensi dari dokter umum, kecuali kalau visusnya turun ya, visusnya turun atau berulang ya, seperti tadi pertanyaan itu ya, berulang itu jadi bisa dirujuk. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan. Dokter Budi. Dokter Budi silakan. Atau Alhamdulillah sudah lengkap tadi Dokter Alim yang disampaikan. Cuma kembali lagi memang kita mengoptimalkan kalau di vaskes pertama itu kita tata laksana tidak banyak yang bisa diberikan. Jadi kita bisa menyingkirkan kegawatan pada mata dengan adanya kondisi mata merah tersebut. Mana yang segera harus kita rujuk atau masih kita bisa observasi itu yang mungkin lebih diupayakan terhadap rekan sejawat yang ada di garda depan seperti itu. Itu nuhun, Dokter. Ya, ada tambahan mungkin sedikit ya. Dry eye ya, dry eye ini banyak sekali ya. Dry eye banyak sekali, terutama pada orang tua lah itu ya, adik-adik juga harus apa bisa ya ini kira-kira dry eye apa enggak? Karena dry eye itu seperti matanya normal, tapi orangnya tuh enggak enak, kemeng gitu ya, terasa panas ya. Jadi dilihat lagi ya orangnya ini apa eyelid margin. Jadi ya, coba pada orang tua itu biasanya sudah terjadi perubahan anatomi ya pada terutama pada eyelid marginnya ya. Nah, seperti yang muda-muda kan bagus mulus ya. Jadi itu mulai terjadi apa? Irregularitas ya, tidak rata. Kemudian biasanya air matanya itu apa? Foamy. Foamy itu seperti busa ya. Kemudian tapi harus dilihat ya, harus dilihat sekali lagi dengan center itu korneanya itu jernih korneanya karena dry eye juga bisa ya menimbulkan mata merah, menimbulkan keratopati juga bisa ya. Apa dry eye. Jadi kalau masih apa masih mulus ya, masih halus, tidak ada keluhan silau gitu ya, itu coba diobati sendiri. Tapi kalau sudah agak parah ya apa enggak berapa kali datang ya. Tentunya kalau dry eye itu dengan apa artificial tears ya. Kalau beberapa kali kok masih tetap ya nggak apa-apa dirujuk aja. Tapi pada awalnya dicoba dulu aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada keluhan keratitisnya ya. Terima kasih tambahan. baik, terima kasih tambahannya Dokter Ismi, Dokter Budi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Muhson Tohari. Izin bertanya dokter, apabila mata bengkak dan merah hanya sebelah dan kejadiannya bangun tidur tiba-tiba bengkak dan merah, itu disebabkan apa dokter dan bagaimana pengobatannya? Silakan Dokter Budi, silakan dokter. Terima kasih Dokter Alim. Biasanya mendadak seperti ini seringnya lebih arah-arahnya ke konjungtivitis. Kemudian bengkaknya juga memang kondisi di kulitnya atau kelopak mata
juga bisa jadi adanya suatu kondisi kontak iritan, misalnya atau tergigit serangga pada saat istirahat tadi tidur. Karena permukaan mata pada saat kita istirahat kan konjungtiva, kornea itu tertutup oleh kelopak mata. Jadi bisa jadi kondisi bengkaknya itu oleh karena tadi ada gigitan serangga atau ada kontak iritan dari kotoran serangga seperti itu, bisa seperti itu. Jadi kembali lagi dari kondisi tersebut kita harus waspada. Bagaimanapun ini suatu kondisi yang perlu dievaluasi. Jadi kita datang ke vaskes dari mulai vaskes primer bisa untuk mengevaluasi terkait penglihatannya gangguan tidak, kemudian melihat gejala klinis atau kondisi bola matanya itu sendiri. Jadi dari kemungkinan-kemungkinan penyebab tadi kita bisa melakukan penanganan. Jadi pengobatan otomatis tergantung dari hasil dari pemeriksaan kita, gejala klinis yang ada di permukaan mata, kelopak mata yang menjurus ke diagnosa apa. Jadi itu yang kita siapkan atau terapi yang kita berikan. Jadi kalau konjungtivitis saja tidak ada gangguan penglihatan, mungkin karena alergika pada pasien tersebut yang riwayat atopik, memang cenderung tidak tahan dengan cuaca dingin atau panas yang juga bisa menimbulkan kondisi seperti itu ya. Tata laksana konjungtivitis akut yang bisa kita berikan seperti itu. Tapi kalau itu trauma atau kondisi adanya misalnya luka oleh karena gigitan hewan dan lain sebagainya, itu tata laksananya mungkin bisa lebih dari itu. Mungkin itu Dokter Alim. Kita tetap harus melihat gejala klinis terhadap kondisi matanya. Baik, terima kasih Dokter Budi. Mungkin Dokter Ismi ada tambahan, Dok? Ya, saya kira sudah lengkap yang disampaikan Dokter. Saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dari Dokter Nuni Rahayu, izin bertanya, ini untuk Dokter Budi ya, Dok. Apa yang bisa dilakukan dokter umum jika datang pasien dengan mata terdapat bercak darah yang timbul tiba-tiba tanpa ada riwayat trauma? Kemudian untuk floaters bisa hilang sendirikah, Dok? Berapa lama biasanya akan hilang dan penanganan apa yang bisa kita lakukan? Satu lagi, Dok, jika ada glaukoma akut dengan nyeri kepala, apakah boleh kita berikan analgetik untuk meringankan gejala nyeri? Ini mungkin sebagian sudah terjawab, Dokter. Bisa dijawab untuk pertanyaan yang floaters dan glaukoma akut ya, Dokter Budi. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih Dokter Alim. Jadi terkait adanya melihat seperti bintik hitam, sawang-sawang berjalan yang sering kita dapatkan dari keluhan pasien, floaters, ini memang kondisi yang bisa hilang timbul dan evaluasi yang kita lakukan juga menyingkirkan kondisi lain yang mengganggu sampai pada penglihatan yang menurun atau kondisi dari kelainan posterior saraf mata yang bisa jadi ada dari keluhan floaters tersebut. Jadi kalau hilang biasanya kalau floaters itu dengan ada terapi yang diberikan mungkin bisa berkurang, tapi kalau hilang sama sekali itu biasanya sulit. Kenapa? Karena yang umum terjadi adalah suatu mekanisme degeneratif juga usia, di mana badan kaca atau vitreous yang ada di dalam bola mata kita itu sudah mengalami likefaksi atau pengenceran. Jadi awalnya itu bentuk gel dari vitreous tersebut yang solid seperti itu, dengan adanya likefaksi tadi atau pengenceran, maka ada bagian dari vitreous itu yang seperti melayang-layang seperti itu. Yang kemudian dikeluhkan oleh pasien seperti ada melihat bintik hitam atau sawang atau seperti nyamuk seperti itu yang dilihat. Jadi biasanya kalau pada latar yang putih atau tempat yang terang itu signifikan lebih terlihat. Jadi evaluasi lebih mendalam kita lakukan untuk menyingkirkan kemungkinan kelainan lain yang menyebabkan floaters tersebut, terutama pada saraf mata atau retina perifer. Nah, itu yang kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi bukan berarti floaters kita anggap remeh juga, jadi harus juga kita sama melihat kemungkinan yang terburuk yang bisa terjadi. Seperti itu. Yang kedua terkait glaukoma akut, jadi
upaya yang dilakukan dengan menegakkan diagnosa glaukoma akut itu sudah baik sekali dari teman-teman di vaskes primer, di mana kita bisa sebetulnya pada glaukoma akut ini kembali lagi kepada tata laksana bagaimana supaya cepat tekanan bola mata itu turun. Upayanya terkait kelainan atau keluhan yang lain, misalnya keluhan nyeri, itu sah-sah saja diberikan analgetik, dan memang itu kita berikan juga. Tapi sebetulnya upaya untuk menurunkan tekanan bola mata itu yang harus kita laksanakan. Jadi biasanya di vaskes pertama atau layanan primer itu sudah dibekali dengan obat-obatan untuk menurunkan tekanan bola mata sistemik golongan acetazolamid ya. Itu biasanya ada pengadaan di situ, atau juga bisa tetes mata golongan beta blocker, di mana upaya di awal dengan kita menurunkan tekanan bola mata, ada juga dengan pemberian sistemik itu biasanya kita di vaskes lanjutan itu kita memberikan diuretik juga golongan cairan hiperosmolar itu gliserin kita berikan juga. Jadi dengan tata laksana di awal tekanan bisa turun dengan cepat, itu maka kesakitan pada bola mata, perubahan struktur yang terjadi pada kornea atau di dalam bola mata itu bisa diminimalisir. Jadi mungkin pilihannya rujuk apabila moda terapi untuk menurunkan tekanan itu tidak didapatkan pada vaskes. Tapi pemberian analgetik di awal itu dipersilahkan, bukan untuk terapi utama, jadi tidak menyingkirkan upaya kita untuk menurunkan tekanan bola matanya. Mungkin itu Dokter Alim, mohon izin asupan Dokter Ismi tambahan. Iya, saya kira sudah lengkap, cuman dilihat juga ya. Disenteri sebentar aja, biasanya korneanya itu agak buram ya. Kemudian pupilnya itu midriasis, jadi sekitar 5-6 mili ya. Bandingkan sama mata sebelah. Terima kasih Dr. Budi, Dr. Ismi. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang masih sempat saya bacakan, Dokter. Dari Dr. Maria Yovita. Izin dokter, ingin bertanya bagaimana cara membedakan injeksi pada mata merah sebagai dasar diagnosis. Terima kasih dokter. Mungkin Dokter Ismi dulu dok, silakan. Iya, mungkin tadi sudah saya singgung ya. Jadi injeksi mata merah pada permukaan bola mata kan ada dua ya, konjungtiva dan perikornea. Kalau konjungtiva itu biasanya dimulainya dari fornix ya, jadi dari pinggir. Ya, tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya kok ada kotorannya ya kayaknya, buka aja, tarik kelopak mata bawah yang paling gampang ya. Misalnya kalau sebetulnya kelopak mata atas juga bisa, cuman agak susah ya. Yang paling gampang tinggal narik aja. Nah kalau sudah itu hiperemi, kemudian di sekitarnya sudah hiperemi, ya itu berarti injeksi konjungtiva ya. Nah kalau yang injektif perikornea, yaitu tadi yang ada hubungannya dengan keratitis maupun uveitis ya. Jadi hipereminya itu di tepi limbus ya, di tepi kornea aja hipereminya. Ya, bisa juga kalau sudah terlalu lama bisa juga semuanya sih. Tapi kalau pada awalnya dan yang ringan itu biasanya cuman di perikorneanya. Kira-kira mungkin 1 sampai 2 mm gitu ya dari limbus hipereminya itu. Itu untuk membedakannya. Dokter Budi silakan kalau ada tambahan dok. Mute. Izin Dokter Alim, Dokter Ismi, mungkin izin saya sampaikan sedikit ilustrasi yang tadi sudah disampaikan Dokter Ismi. Jadi kita melihat gambaran dari konjungtivitis atau conjunctival injection, itu kita bisa melihat gambar ini ya, mohon izin. Jadi kita lihat di sini bagaimana kondisi yang kita sebut pink eye. Jadi kelihatan sekali kalau mata merahnya itu dia berjalan dari fornix, di mana tepi dari korneanya itu masih terlihat lebih putih. Ini yang gejala di conjunctival injection. Jadi kondisi dari konjungtivitis akut. Nah ini kalau ilustrasi dari Dokter Ismi tadi sampaikan, bagaimana saat kita tarik kelopak ke bawah, kita bisa melihat gambaran konjungtiva pas palpebra atau gambaran konjungtiva pas fornix itu lebih terlihat merah. Jadi sulcusnya itu lebih terlihat merah. Sedangkan yang mendekati ke kornea itu cenderung lebih tenang. Nah, ini mungkin tambahan dari saya, dokter, untuk ilustrasi dari konjungtivitis atau conjunctival injection pada konjungtivitis. Kalau yang dokter Budi tidak punya yang perikornea?
perikornea kenapa dokter? Belum. Ada kayaknya dok. Iya, ya. Untuk terutama yang sudah mengarah ke eh, mungkin ini dokter ya sudah arahnya ke keratitis ya dok. Ya, Iya, yang lihat gambarnya dok ya. ini perikornea. Ya, ini kita bisa lihat di tepi kornea, ini pembuluh darahnya sudah juga merah, hampir bergabung dengan yang conjunctival injection. Boleh di-share screen, Dok? Belum di-share. Oh, share screen dok, mohon maaf. Sudah terlihat dok? Belum. Belum ya? Belum. Nah, Ya. Ya. Ada, dokter. Oke, seperti itu dokter. Jadi perikornea kita bisa melihat lebih jelas pembuluh darah yang merah. jadi Mungkin itu perikornea ini ya. dari limbus ya dokter ya, dari tepi kornea ya dokter. Ya, di korneanya ini kita bisa lihat hipereminya juga hampir gabung dengan conjugal injection dari Formic. Mungkin itu dokter tambahannya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Budi. Terima kasih Dokter Budi. Karena waktu yang memang sudah sangat terbatas, tidak terasa diskusi kita ini sudah mendekati 1 jam. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Kami mohon maaf karena waktu yang terbatas. Mungkin rekaman dari diskusi kita kali ini akan ditampilkan di YouTube. Kami mohon izin kepada Dr. Ismi atau Dr. Budi jika ada waktu luang, apabila di YouTube ada pertanyaan di kolom komentar, bisa dibantu untuk dijawab via YouTube, dokter. Siap. Oke, matur nuwun, Dokter Ali. Saya rasa ini diskusi yang sangat menarik tentang mata merah. Kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber Dr. Ismi, Dr. Budi atas pencerahannya. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lain waktu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alim, Dr. Budi. Oh, Dr. Ismi. Dr. Ali. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator Dr. Nur Alim, spesialis mata, dan kepada narasumber yang luar biasa yang hari ini dengan Dr. Ismi Zuhria dan Dr. Budi Surahman, spesialis mata. Jadi terima kasih juga kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya yang pada hari ini sampai akhir acara kita berjumlah 590 peserta. Dan kami harapkan kita akan memasuki bulan Agustus dan ada 4 seri Dolan di bulan Agustus ini tetap hari Senin pukul 15 sampai 16. Jadi bagi seluruh dokter yang ingin mengikuti Dolan ini akan mengikuti SKDI terutama kompetensi 4 bagi dokter umum, sehingga dengan mengikuti Dolan kita mampu atau mendapatkan pengetahuan lebih lanjut dan refreshing mengenai ilmu-ilmu yang memang diperuntukkan bagi dokter umum dan akan dibawakan oleh ahli-ahli atau dari perhimpunan-perhimpunan yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan seluruh pembicara pada hari ini. Kami akan menutup acara Dolan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami menunggu dan kami harapkan minggu depan seluruh peserta untuk bisa hadir lagi pada acara Dolan di Surabaya setiap hari Senin pukul 15 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.